Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat, Maria dan Yusuf membawa anak-anak Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkan dia kepada Tuhan seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan. Semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Juga mereka datang untuk mempersembahkan kurban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur dan 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh hidupnya, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Atas dorongan Roh Kudus, Simeon datang ke bait Allah. Ketika anak-anak Yesus dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan apa yang ditentukan hukum Taurat, Simeon menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah. Katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Yusuf dan Maria amat heran akan segala sesuatu yang dikatakan tentang anak Yesus. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para suster, frater, Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik dan anak-anak sekalian yang saya kasih dalam Tuhan, kurang lebih ada 4 hal yang dapat kita maknai dari 2 bacaan suci yang telah kita dengar. 2 dari yang disampaikan oleh Rasul Yohanes dalam bacaan pertama, 2 dari yang kita dengar dari Injil Lukas dalam Injil. Untuk memaknai 2 hal ini, saya memulai dengan cerita. Semalam kita ada evaluasi dan pembubaran panitia Sinode 5 langsung dihadiri oleh Bapak Uskup. Di bagian terakhir Bapak Uskup berpesan bahwa yang paling penting dari sinode adalah rumusan akhir dari seluruh perjalanan setahun. Di Keuskupan kita melakukan sinode selama 1 tahun. Untuk Gereja Katolik Universal itu selama 3 tahun sinode para uskup. Nah, rumusan-rumusan inilah yang kemudian menjadi butir-butir yang menjadi pegangan untuk kita berkarya pastoral 5 tahun ke depan. Maka yang paling penting sebenarnya adalah action. Bagaimana kita berlaku dalam karya pastoral selama 5 tahun ke depan sesuai dengan rumusan yang telah kita dapatkan. Bahwa dengan pembubaran panitia, maka Sinode 5 telah ditutup dan telah selesai. Tapi melakukan Sinode 5 itu dalam program, itu yang baru akan kita mulai pada tahun 2024. Setelah kita selesai evaluasi, kami iseng-iseng foto berlima di kandang Natal dan pohon Natal Aula Paroki Maria Bunda Segala Bangsa. Awalnya saya, Romo Adi dan Romo Alfons,
Kami 3 pingin foto sebenarnya, mau kirim bosnya Bayan. Tapi kemudian karena ada Romo Agus dan Hiro, akhirnya kami foto berlima. Lalu ada yang komen, wih grup apa lagi nih? Saya spontan saja menjawab, ini namanya White Street Boys, sebagai lawan dari kelompok lagu Backstreet Boys. Kenapa saya menamakan White Street Boys? Karena kita sedang dalam bicara tentang perjalanan sinodal, gereja sinodal, dan kita semua adalah kumpulan anak-anak yang mungkin ada yang berkulit hitam, kecuali saya kan pasti putih. Kita sudah putih karena dicahayai oleh cahaya Natal. Kandang Natal dan lampu Natal atau peristiwa Natal telah membuat kita menjadi anak-anak cahaya. Makanya saya memberikan nama kelompok itu sebagai White Street Boys, kumpulan laki-laki yang bertampang putih dan berjalan dalam aroma keputihan gitu. Jadi putih karena cahaya Natal. Nah, 2 cerita ini rasanya cocok untuk menjadi sebuah inspirasi. Ditambah lagi nanti 1 cerita dalam perjalanan ketika saya bertanya kepada frater anak keberapa? Dia bilang anak kedua Romo. Ada berapa bersaudara? 3. Berapa laki berapa perempuan? Laki yang sulung dan bungsu, perempuan yang sulung dan bungsu, saya laki sendiri. Wih, mau jadi imam? Mau Rum? Hebat orang tuamu, punya anak laki 1 tapi disuruh jadi imam. Nah, ini kan cocok dengan ketika Maria dan Yusuf cuman punya 1 Yesus tapi mereka persembahkan kepada Allah. Semua anak laki-laki sulung dipersembahkan kepada Allah. Saya sendiri juga merasa bersyukur karena orang tua telah mempersembahkan saya kepada Tuhan menjadi imam karena laki-laki sulung. Itu hal pertama yang dapat kita petik. Buah dari Natal itu apa? Jadi yang paling penting untuk kita sekarang, Natal sudah kita rayakan. Kita beruntung yang masih ikut misa oktav Natal atau terus ikut misa sampai masa Natal selesai. Tapi begitu semua pernak-pernik Natal sudah dibongkar dan perayaan Natal resmi selesai, apakah Natal sudah berhenti? Saya rasa tidak. Natal akan terus dirayakan setiap hari. Karena tidak ada pernah berhenti kelahiran itu terjadi di dunia ini. Dan untuk kita, makna Natal paling penting seperti yang saya katakan waktu hari Minggu Natal atau malam Natal, kita jadikan pribadi kita sebagai pohon Natal yang hidup, kandang Natal yang hidup, dan lampu Natal yang hidup. Berarti buah dan aroma Natal harus menjadi bagian dari kehidupan kita. Maka buah-buah Natal lah yang paling penting untuk kita hidupkan, bukan perayaan Natal. Nah, bahkan kita lihat orang yang kerjanya sampai malam dari pagi selama perayaan Natal kan Bernard, setelah itu tidak kelihatan lagi kan? Apakah Natal sudah selesai? Bukan. Natal itu pemicu dan pemacu yang dalam bacaan pertama oleh Santo Yohanes dilukiskan. Tidak ada yang baru, semua lama. Tapi apa yang diperbaharui? Gaya hidup yang diperbaharui. Dan memang di bawah kolong langit ini tidak ada yang baru, begitu kata kitab suci. Tapi yang ada adalah memperbaharui apa yang sudah lama. Natal itu rutin kita rayakan tiap tahun. Tapi apa yang baru? Gaya hidup yang kita munculkan sebagai buah dari Natal. Maka ada 4 hal yang saya maksudkan untuk menjadi buah Natal kali ini seturut 2 bacaan suci hari ini. Itu yang pertama, menurut Santo Yohanes, kalau kita betul sudah merayakan Natal, kita makin mengenal Allah. Kita tahu Allah kita itu adalah Allah yang menjelma menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Allah yang terinkarnasi. Sabda menjelma menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Kita beruntung punya Tuhan yang tidak abstrak, tidak transenden, tidak jauh. Kalau dalam bahasa ajaran Katolik, kita itu punya iman, prinsip iman yang imanen dan transenden. Transenden itu jauh melampaui batas kemampuan akal kita, tapi imanen itu tampak. Dan Allah yang selama ini tidak kita lihat sudah tampak dalam diri Yesus yang lahir sebagai manusia. Semoga kenyataan ini membuat kita makin mengenal Allah kita, bahwa kita punya Allah yang tidak jauh dari dunia, tidak jauh dari diri kita. Maka kita tidak perlu berteriak-teriak minta Tuhan datang, karena dia sudah lahir di hati. Nah, itulah iman Katolik.
Kadang iman Katolik disebut agama hati. Nah, kalau kita sudah mengenal Allah kita, konsekuensi lain adalah hidup sesuai dengan perintah Allah, perintah gereja. Maka kalau kita setelah Natal masih tidak hidup menurut perintah Allah, berarti percuma kita rayakan Natal. Masih tidak hidup dengan perintah gereja, percuma kita rayakan Natal. Apa yang baru? Yang kedua, kalau kita betul anak terang yang sudah diterangi dengan perayaan Natal, satu hal dan gaya hidup yang sulit tapi harus kita lakukan adalah tidak membenci saudara. Kalau di kesempatan lain Yesus bilang tidak membenci dan mendoakan musuh, tapi dalam kesempatan ini Santo Yohanes bilang tidak membenci saudara. Kenapa? Yohanes fokus pada saudara, jangan dulu bicara orang lain. Karena peperangan, konflik dan gesekan terbesar itu terjadi di dalam saudara. Seringkali saya mengatakan bahwa perang saudara itu lebih besar daripada perang-perang yang ada. Dan biasanya musuh yang paling bebuyutan itu saudara-saudara sedarah. Coba bisa cek di setiap keluarga, pasti saja ada saudara yang tidak baku cocok. Entah karena rebut harta, entah karena tidak kebagian harta, pasti ada. Dan bukan tidak mungkin kita semua Katolik, keluarga Katolik, saudara-saudara Katolik, tapi tetap tidak baku cocok. Biar sudah Natal berapa kali, tetap tidak baku cocok. Nah, beradikah kita dengan perayaan Natal membuat kita cocok kembali? Maka saya rasa prinsip MA itu sangat bagus. Kita cekcok untuk makin cocok, kita tengkar untuk kita makin mesra. Jadi kalau kita betul anak cahaya, tidak membenci saudara. Nah, di dalam gereja dan paroki, apakah memang kita tidak saling membenci padahal kita satu gereja? Nah, ini pertanyaan. Di dalam keluarga, di dalam KBG, di dalam lingkungan, apakah betul tidak ada pertengkaran sebagai saudara? Kalau ikut rekoleksi Natal, kita diingatkan bahwa bicara damai itu mulai dari dalam diri. Berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan keluarga, berdamai dengan KBG, berdamai dengan lingkungan, berdamai di dalam gereja. Karena ketika kita sudah berdamai, tidak perlu kita pergi untuk menunjukkan diri sebagai cahaya. Dengan melihat kita akur, orang akan akui ini baru orang Katolik. Hidupnya damai, bersaudara. Tapi kalau kita sibuk untuk bertengkar dan orang luar lihat, kira-kira apa artinya Natal? Yang ketiga, orang tua. Kemarin waktu misa martir kanak-kanak dan juga waktu sebelumnya saya pernah mengingatkan, orang tua perlu menyadari kalau anak itu titipan Allah, bukan milikmu. Kamu hanya melahirkan, tapi pemilik anak dan hidup anak itu Tuhan. Maka jangan terlalu posesif merasa memiliki anak sampai lupa Tuhannya. Atau karena kamu saking memanjakan anak, kamu bawa dia belanja jalan-jalan kemana-mana tapi tidak bawa ke gereja. Itu parah. Orang tua Katolik yang parah. Jadi bawa anak kepada gereja, bawa anak kepada Tuhan, karena mereka anak Tuhan. Dan Tuhan mau pakai mereka sebagai alat di tangan Tuhan untuk menampakkan kemuliaan dan kedamaian. Kan khotbah kemarin begitu. Nah, inilah yang dilakukan oleh Maria dan Yusuf. Mereka tahu Yesus ini anak Allah, anugerah Allah, maka mereka bawa dia ke bait Allah. Di sana bertemu Simeon. Apa yang terjadi dengan Simeon? Namun sebelum ke sana, jangan lupa, Frater Nico adalah anak tunggal dari 3 bersaudara yang oleh keluarga dan orang tuanya dipersembahkan kepada Tuhan. Memang perjalanan untuk menjadi imam tidak mudah dan masih jauh, tapi dia datang ke sini untuk kita berdoa supaya dia bisa jadi imam, dia dikuatkan, diteguhkan. Jadi yang terakhir, efek dari Natal. Natal itu peristiwa kita melihat Yesus lahir. Yesus lahir di hati kita. Yesus lahir di tengah-tengah kita sebagai anak Allah dan anak manusia 100%. Nah, apa perasaan hati yang kita miliki ketika kita melihat Yesus terbaring di situ? Saya senang lihat orang banyak foto di kandang Natal. Tapi apakah banyak orang yang memaknai arti Yesus yang ada di belakang foto Anda? Mestinya melihat Yesus terbaring di kandang membuat kita punya perasaan seperti Simeon.
Aku merasa bahagia karena sudah melihat Tuhan. Biarkan sekarang Tuhan memanggil saya sudah lihat Tuhan itu seperti apa. Jadi kehadiran Yesus pada perayaan Natal dan kehadiran kita untuk merayakan Natal harus membangkitkan sebuah perasaan baru di dalam diri kita. Kita bahagia punya Tuhan, kita bangga punya Tuhan Yesus. Mari kita hidup bersama Yesus sebagai Emmanuel. Semoga Tuhan memberkati.